saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Kami laporkan total kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali dengan total luasan 4.081.560,58 hektar. Dari jumlah tersebut, Satgas PKH akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap 5 dengan total 896.969,143 hektar yang terdiri dari lahan perkebunan kelapa sawit diserahkan kepada kementerian lembaga terkait dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke Danantara, kemudian diserahkan pada Agrinas seluas 240.575,383 hektar dari 124 subjek hukum yang tersebar di 6 provinsi. 2. Lahan kawasan hutan konservasi diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan kembali hutan seluas 688.427 hektar yang tersebar di 9 provinsi. Pada hari yang baik ini pula, sebagai wujud pertanggungan jawab kepada publik, kami turut serahkan uang sebesar 6.255.290.469,74 sen yang merupakan 1. Hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp2.344.965.750.000 yang berasal dari 20 perusahaan sawit, 1 perusahaan tambang nikel. 2. Hasil penyelamatan keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung senilai Rp4.280.369.469,74 yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dalam perkara impor gula dan perkara impor gula. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, untuk tahun 2026 terdapat potensi penerimaan denda administratif pada sawit di tambang yang berada dalam kawasan hutan dengan jumlah sebagai berikut. Potensi denda administratif dan sawit sebesar 109,6 triliun. Potensi administrasi tambang sebesar 32,63 triliun. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, dapat kami laporkan juga berkaitan dengan percepatan pemulihan Taman Nasional Tesonelo, Satgas PKH telah melakukan berbagai langkah strategis untuk melakukan relokasi penduduk sebagai berikut. Telah dilakukan pendataan penduduk dan sarana prasarana yang ada di dalamnya. Terdapat 7 pemukiman masyarakat yang termasuk dalam 7 desa dengan jumlah penduduk 5.733 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 22.183 orang dan jumlah rumah sebanyak 573 bangunan. Sarana pendidikan 12 sekolah. Jumlah rumah ibadah sebanyak 52, fasilitas kesehatan 12. Selanjutnya, jumlah kepala keluarga KK yang telah didaftarkan untuk mengikuti program relokasi sebanyak 1.465 orang, 65 KK. 3. Telah menyiapkan lahan hasil penguasaan kembali seluas 8.077 hektar untuk merelokasi penduduk kawasan TNT. 4. Telah melakukan relokasi penduduk tahap 1 pada tanggal 20 Desember 2025 terhadap 227 KK dari lahan perkebunan sawit seluas 6.330,78 hektar. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, perlu kami sampaikan keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut.
Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Adapun rekomendasi Satgas PKH menyikapi hal tersebut, yakni melanjutkan proses investigasi terhadap semua subjek hukum yang dicurigai, baik di Sumut, Aceh maupun Sumbar, yang melibatkan seluruh stakeholder. Satgas PKH, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Polri guna menyelamatkan langkah menghindari tumpang tindih pemeriksaan dan percepatan penuntasan kasus secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum menghadiri laporan ini, saya sampaikan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran kementerian, lembaga yang telah bekerja keras mewakafkan waktu dan tenaganya untuk bersinergi dalam upaya penertiban kawasan hutan yang tergabung dalam Satgas PKH bentukan Bapak Presiden. Hukum harus tegak dan penegakan hukum yang tegas diperlukan seluruh rangka penjaga stabilitas nasional. Kita pastikan bahwa kehutanan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok orang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan bimbingan, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam upaya bersama membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia yang semakin adil, makmur, sejahtera. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Santi Santi Om Nama Budaya. Salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya prosesi penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Untuk itu kami mengundang Menteri Pertahanan, Jaksa Agung untuk dapat mengambil tempat di depan. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang Yang terhormat Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tempat di depan menyaksikan prosesi rangkaian penyerahan. Penyerahan laporan capaian 4 juta hektar dari Jaksa Agung kepada Menteri Pertahanan. Penyerahan uang hasil rampasan negara sebesar 4,2 triliun lebih dan uang hasil penagihan denda administratif sebesar 2,3 triliun lebih dari Jaksa Agung bersama Menteri Kehutanan menyerahkan kepada Menteri Keuangan dengan total 6 triliun 625 miliar 294 juta 190.469 rupiah 74 sen. Penyerahan hasil penertiban kawasan hutan konservasi oleh Satgas PKH seluas 688.427,27 hektar kepada Menteri Kehutanan. Dan penyerahan kebun kelapa sawit hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap 5 seluas 204.575,383 hektar diserahkan Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. Dilanjutkan kepada Kepala BPI dan Antara.
kemudian diserahkan kepada Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara. Prosesi selesai, dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai penyelenggara, Profesor S.T. Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Saudara Febri Adrian Syah, Jaksa Agung Muda Intelligence Saudara Reda Mantovani, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Saudara Hanif Faisal Nurofik, Menteri Keuangan Saudara Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Saudara Muhammad Yusuf Ateh, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Saudara Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Investasi Danantara dan Menteri Investasi Saudara Ruslan Perkasa, lengkapnya. Juga COO Danantara hadir Saudara Doni Oskarya, para anggota Kabinet Merah Putih yang hadir mungkin tidak tercatat. Saudara-saudara sekalian, para ketua, wakil ketua, anggota, pengarah dan pelaksana satuan tugas penertiban kawasan hutan, para pimpinan perusahaan BUMN, para hadirin undangan dan rekan-rekan pers dan media yang hadir. Saudara-saudara sekalian, oh ya, di sini hadir juga beberapa pimpinan. Kepala Badan Informasi Geospasial Profesor Muhammad Aris Marfai, Kabareskrim Polri Komjen Polisi Syahhardianto, Wakil Jaksa Agung RI PLT Profesor Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung tadi sudah Muda Tindak Pidana Khusus Saudara Febri Adriansyah, Jaksa Agung Muda Pembinaan Saudara Hendro Dewanto, Jaksa Agung Muda Perdata Saudara Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Intelligence Saudara Reda Matufani, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Saudara Ali Ridho, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara Saudara Agus Sutomo yang saya hormati. Sebagai insan yang bertakwa,
Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita sebagai bangsa, atas kesehatan yang diberikan kepada masing-masing pribadi kita, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita selalu ingat kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di berbagai tempat di wilayah Nusantara kita, di daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di tempat-tempat lain yang juga mengalami berbagai musibah di saat-saat yang lalu. Kita selalu berdoa mereka selalu diberi kebaikan, diberi kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Kita juga ingat saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, anggota-anggota kita yang bekerja keras di daerah bencana, sudah berminggu-minggu, sudah berapa puluh hari tanpa istirahat. Ada juga yang kehilangan nyawanya untuk membantu korban bencana. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah suatu kehormatan bagi saya dan juga kebahagiaan saya diundang untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar 6,6 triliun lebih sebagai hasil kerja keras dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025 dengan peraturan Presiden nomor 5. Saudara-saudara sekalian, juga tadi dilaporkan Satgas berhasil menguasai kembali 4 juta hektar lebih kawasan hutan yang tidak tertib, yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar ketentuan. Saya sampaikan terima kasih saya, penghargaan saya sebesar-besarnya kepada semua pihak dari semua KL yang telah mendukung kegiatan daripada Satgas PKH ini, terutama juga kepada Satgas PHK itu sendiri yang terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, unsur Tentara Nasional Indonesia, unsur Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, BPKP, dan lembaga-lembaga lain. Saya berterima kasih atas negara, atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit, harus verifikasi, mengecek 4 juta hektar tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi,
upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita faham, rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas, ini di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer, vlogger dan sebagainya. Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu karena kesetiaan saudara-saudara kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan tanah air kita. Saya terima kasih saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Baru ujung. Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menghanut filosofi dan faham serakah nomics, berani melecehkan, berani menghina negara Kesatuan Republik Indonesia, menganggap sepele pemerintah Republik Indonesia, menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok, sehingga mereka leluasa berbuat sekehendak mereka. Begitu saya menerima mandat, saya sudah bertekad untuk melawan korupsi, melawan perampokan kekayaan negara oleh siapapun, dimanapun. Dan baru 3 bulan saya kira, November, Desember, belum sampai 3 bulan kita sudah keluarkan Peraturan Presiden nomor 5. Kita bentuk Satgas terdiri dari banyak unsur yang bertanggung jawab. Penegak hukum, melaksanakan tugas yang saya berikan. Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau di lobi sini, di lobi sana. Tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara. Itu tugas saya. Dan saudara-saudara telah melakukan dengan baik, dengan tertib, dengan sesuai ketentuan, sesuai hukum. Dan hasilnya kita bisa lihat hari ini, sekian triliun. Yang saya katakan baru ujungnya. Sesungguhnya kalau kita pelajari, kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar. Ada yang bandel, mungkin anggap sepele, ya kita sudah buktikan dan kita akan buktikan bahwa kita tidak main-main. Saudara-saudara sekalian, sebagai contoh, yang 6 triliun aja di sini, ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah, 6 triliun, 100.000 rumah
hunian tetap. Padahal kebutuhannya berapa ya untuk bencana 3 provinsi ini? Ada yang kuasai angkanya, kurang lebih. Berapa? Mendekati 200.000. Dengan ini saja 100.000 sudah terbayar. Bayangkan berapa korporasi? 22, ini berapa? 20 perusahaan ini. 20 perusahaan. Ya. Ingkar, tidak mau memenuhi kewajiban mereka yang bisa menyelamatkan hidupnya 100.000 saudara-saudara kita. Dan ini baru ujungnya, saudara-saudara. Waktu saya dilantik, saya sudah katakan, saya ajak bangsa Indonesia untuk berani menghadapi kekurangan, berani menghadapi kenyataan, walaupun pahit, untuk kita survive sebagai bangsa. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih Satgas PKH, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih. Saya sampaikan briefing saya kepada mereka. Cobalah, apa yang kita cari di dunia ini sebagai manusia. Saya selalu katakan, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati, kita tinggalkan nama. Lebih baik kita nanti dipanggil Tuhan, membela kebenaran, membela rakyat, menyelamatkan masa depan bangsa kita. Kita mulia, kita terhormat. Kita pergi, kita menghadap Yang Maha Kuasa dengan ikhlas, saudara-saudara. Ya, jadi hari ini saya bahagia. Walaupun perjalanan masih berat. Tapi saya punya insting bahwa tahun 2026 kita akan melakukan langkah-langkah yang lebih berani lagi. Kita sekarang sudah istilahnya kepalang tanggung, ya. Benar enggak? Mau mereka apakan? Mau mereka bayar siapapun, memfitnah kita, ya, menjelek-jelekan kita, mengatakan ini, enggak ada masalah. Kita kerja terus. Kita kerja terus untuk rakyat, dan rakyat merasa dan melihat apa yang kita kerjakan. Kita akan selamatkan kekayaan negara dengan tidak ada keraguan-raguan, saudara sekalian.
Terima kasih Satgas PKH. Terima kasih keberanian saudara. Saudara menurut saya adalah pendekar sejati. Kalian adalah patriot sejati. Kinerja kita, persatuan kita, teamwork kita, semua. Kejaksaan, polisi, tentara, kementerian yang bekerja. Karena di tempat masing-masing ada yang baik dan ada juga yang tidak baik di setiap jajaran kita. Kita mengakui ribuan tahun, puluhan sejarah peradaban manusia mengajarkan pasti ada yang pihak menegakkan kebenaran dan pihak yang berada di jalan yang jahat. Mereka yang zolim, mereka yang batil, mereka yang lurus. Kurawa, Pandawa. Silakan. Evil and the good against evil. Kita tahu, kita di tiap organisasi kita paham. Karena sudah lama Republik kita mau dirusak. Setiap lembaga, setiap organisasi dirusak oleh koruptor. Nyogok pejabat di setiap eselon. Saudara-saudara sekalian, ini harus kita lawan, dan ini akan kita lawan, dan ini sedang kita lawan. Dan saudara-saudara adalah ujung tombak. Sekali lagi, dari hati saya paling dalam, terima kasih atas nama rakyat, dan hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Saya hormat sama kalian semua. Marilah kita teruskan, jangan gentar, jangan surut semangat kita. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang mulia. Kita membela kebenaran, keadilan. Kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Apapun anasir-anasir, antek-antek asing, dan mereka-mereka yang selalu tidak mau lihat Indonesia kuat. Apapun mereka, rakyat di bawah mendukung kita, rakyat mendoakan kita, rakyat akan membela kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Satgas PKH. Terima kasih Jaksa Agung, leadership Anda. Mungkin Anda tidak populer, tapi tidak populer bagi segelintir maling-maling itu. Anda didoakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Teruskan perjuangan. Selesai. Merdeka! Merdeka! Merdeka!